Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, teman-teman semua. Perkenalkan saya Daniel ini dengan judul 39. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Vios dalam analisis data multivariat, mulai dari persiapan input data, eh, membuat model persamaan, pemilihan model persamaan, sampai dengan nanti ada terakhir ada ujian sertifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini data yang kita gunakan adalah panel dengan range atau tahun dari 1935 sampai dengan 1994, atau perusahaannya ada 4 perusahaan, jadi total observasinya 80 observasi. Yang pertama kita adalah memasukkan data yang akan kita analisis. Ini terdapat dua cara, yakni dengan cara import langsung dari file Excel, atau kita bisa dengan cara copy manual dari Excel. Mungkin kita coba dulu cara yang pertama. Untuk kalau misalkan kita mau input file dari Excel, kita pilih new file, kemudian kita pilih import, klik import from file, lalu kita cari data atau file yang akan kita input. Kita pilih lalu kita klik open. Nah, di sini sudah ada. Kita bisa pilih dari sheet yang mana data kita pilih. Di sini saya coba di sheet 1. Jadi saya pilih sheet 1. Kemudian kita klik next. Ini kita klik next saja. Di sini kita harus memastikan bahwa masing-masing variabel ini jenis datanya sesuai. Di sini harusnya number ya. Tinggal kita sesuaikan. Kita klik next. Lalu ini sudah terbaca oleh views data kita. Basic satu neraca panel, kemudian transaksi level, data seri tahun, dan sebagainya. Kalau sudah kita klik finish. Kita klik now, kemudian kita lihat bahwa kita telah masuk ke aplikasi. Nah, data selain itu, data yang lain juga kita bisa melakukan dengan cara copy manual. Untuk caranya, kita pilih ngetik, kemudian kita pilih untuk itu, kita cari. Nah, terus kita buka file Excel di mana data kita. Ya, jadi 3 kolom variabel bisa. Coba kita copy, lalu kembali kita paste. Kita masukkan artinya, kita ganti nama untuk variabelnya. Di sini variabel inputannya investasi, kemudian ini ada X1, harga saham, kemudian ada dua nilai, ada dua nilai. Oke, ini jangan lupa kita namai untuk grup datanya. Setelah kita namai, kita boleh close. Misalnya setelah kita melakukan input data, selanjutnya kita membuat estimasi model persamaan. Ini akan ada 3 estimasi yang kita buat. Jadi yang pertama ada common effect, ada fixed effect, dan juga random effect. Caranya pertama kita masuk ke common effect, kemudian di situ ada estimate equation. Nah, di sini kita masukkan satu variabel independen dulu. Di sini kita masukkan log y, imputation, log y dan investasi. Kemudian di sini kita masukkan nilai konstantannya, yaitu antar variabel dependen juga independen. Terus setelah kita masukkan kita masukkan variabel independen. Ini log 1, kemudian log 2. Nah, karena ini yang kita buat pertama adalah untuk yang common effects, maka di sini di panel options, atau sectionnya di sini kita isi. Nah, kalau misalnya nanti kita akan membuat model untuk yang fixed effect, kita pilih fixed effect, kita pilih fixed di sini. Kalau yang random effect di sini kita pilih random. Untuk DLS nya kita pilih knowledge, dan itunya ini lebih menarik. Kemudian dulu, ini kita pilih. Nah, di sini sudah ada untuk yang model common effect. Jangan lupa kita namai, ini namanya saja common. Selanjutnya kita close. Nah, kita bisa langsung ketikkan saja. Kemudian kita ubah di sini menjadi effect. Nah, apa juga kita ganti nama sini. Enter. Jadi yang terakhir kita buat model untuk yang
random effect. Kita dari sini langsung. Nah, ini kita ubah menjadi random effect subsuming. Baik, selanjutnya setelah kita membuat estimasi bersama atau model, kita memilih model mana yang paling baik untuk digunakan dalam analisis probability data ini. Caranya kita akan melakukan 3 tes. Ada 3 tes yang bisa dilakukan. Terus yang pertama kita akan memilih antara model effect dan juga caranya dengan melakukan F-test atau CHOP-test. Nah, untuk caranya kita pilih. Kita buka untuk yang model fixed effect, kemudian kita klik view. Di sini kita klik fix atau slash random effect testing untuk cek dan nah, di sini kita melihat hasil dari cross-section F-nya, nilai probability. Jika nilainya lebih kecil dari 0,5, maka yang terpilih adalah fixed effect. Sedangkan jika nilainya lebih besar, maka yang paling baik digunakan modelnya dalam analisa regresi ini berarti effect. Karena di sini nilainya 0, berarti lebih kecil daripada 0,5, maka yang terpilih adalah fixed effect. Selanjutnya, setelah kita tahu dari show test bahwa yang terpilih adalah fixed effect, kita melakukan custom test untuk menentukan apakah ini main yang lebih baik apakah effect atau random effect. Caranya kita klik random effect, kemudian kita klik view, kemudian kita klik fix slash random effect testing, sini kita pilih correlate random effect cosmon test. Nah, seperti tadi di sini kita lihat untuk correlation-nya random, nilai probability-nya juga. Misalkan nilainya lebih kecil dari 0,5, maka yang terpilih adalah fixed effect. Tapi kalau misalkan nilainya lebih besar daripada 0,5, maka yang terpilih adalah random effect. Nah, di sini nilainya lebih besar daripada 0,5, maka yang terpilih adalah random effect. Untuk selain sebenarnya masih ada 1 tes lagi, ya ini ada LM test, tetapi karena di sini sudah terpilih random effect, maka untuk LMS-nya, LM testnya tidak perlu dilakukan. Tapi jika mau melakukan, untuk caranya kita buka common effect, kemudian kita ke bagian view, kemudian kita pilih yang actual kita tersebut, kemudian kita pilih table. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal kopikan semuanya ke Excel, kemudian nanti kita menghitung nilai LM di Excel-nya. Kemudian kalau misalkan nanti nilai LM-nya lebih kecil daripada LM tabelnya lebih kecil daripada nanti ada namanya nilai yang ditentukan dari rumusnya, maka yang terpilih adalah common effect. Tapi kalau misalkan dia LM lebih besar, hasil dari LM tabelnya lebih besar, maka yang terpilih adalah random effect. Untuk saat ini kita timbulkan tesnya. Jadi karena tadi terpilih random effect untuk modelnya, selanjutnya kita akan melaksanakan uji asumsi klasik. Kita buka untuk random effect. Yang pertama, uji asumsi klasik yang akan kita laksanakan adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas, caranya kita klik view, kemudian kita pilih video diagnostik, dan kita pilih histogram normalitas. Nah, di sini kita melihat uji normalitas ini dilakukan untuk melihat apakah distribusi dari data ini bersifat normal atau tidak. Kalau misalkan probabilitasnya di atas 0,05 berarti datanya distribusinya normal. Kalau misalkan lebih kecil, berarti distribusi datanya tidak normal. Maaf, karena di sini nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data dari nilai residual atau nilai sisaan dari data ini bersifat tidak normal. Selanjutnya, setelah kita melakukan binomialitas, kita akan melakukan uji multikolonialitas. Caranya dengan cara menu pick, kemudian kita pilih menu grup statistik, deskripsi, kita pilih menu correlation. Dan di sini kita yang akan kita uji hanya variabel independen saja ya. Jadi untuk menguji apakah ada gejala multikol di antara variabel independen. Karena kalau misalkan nanti tingkat multikoloritasnya tinggi, biasanya datanya kurang dapat jenis pada yang sebenarnya.
kita masukkan eh, yang variabel independennya di sini X1 log X1, kemudian rumuskan juga log X2. Baik, kita klik oke. Nah, di sini kita lihat antara hubungan dari log X1 dan log X2. Kalau misalkan nilainya lebih kecil daripada 0,8, maka tidak ada gejala multikolonialitas. Tapi kalau misalnya lebih besar pada 0,8, maka ada gejala multikolonialitas. Di sini nilainya hanya 0,152488, maka dapat disimpan nilainya lebih kecil pada 0,8, jadi tidak ada gejala multikolonialitas antara variabel independen. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Caranya kita akan melihat perbedaan antara weighted dan juga unweighted. Ini kita buka salah satu modelnya. Eh, Pertama kita buka dulu untuk yang common effect, kemudian di sini untuk estimasinya kita ubah dari different options dari setnya untuk noise menjadi cross section rate. Oke, nah, jadi kita bisa lihat perbedaan antara kita melihat perbedaan di R-squared-nya untuk weighted statistik dan juga unweighted statistik. Karena perbedaannya kecil, hanya sebesar sekitar 0,02, maka dapat disebutkan tidak ada gejala heteroskedastis atau misalnya bersifat homogen. Karena kalau kita menggunakan eh, metode ordinary least square atau LS, maka datanya harus homogen. Baik, selanjutnya untuk yang model fixed effect, eh, sama, ubah juga tadi estimasinya berikan options dari GRSS no weights ke cross section weights. Oke, di sini juga sama, dapat kita lihat untuk perbedaan antara squared weighted statistik dan unweightednya 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Untuk yang random effect ini bisa lihat di dashboard yang awal. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji untuk asumsi autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi, di sini kita bisa lihat untuk yang di model random effect saja, karena yang tadi terpilih adalah model random effect, kita bisa lihat di nilai dari binary statnya. Kalau misalkan nilainya di antara jangkauan minus 2 sampai minus 2 sampai dengan 2, maka datanya bersifat eh, bebas atau tidak saling bergantung antara satu sama lain. Atau dapat ditemukan tidak ada gejala autokorelasi. Tapi kalau misalkan datanya di atas 2 atau di bawah 0, di bawah min 2, maka ada gejala autokorelasi. Karena di sini datanya di antara rentang min 2 sampai dengan 2, maka dapat ditemukan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan penyampaian yang mungkin saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.